Hai hai halo. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum Ibu memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini berkah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Setelah berdoa, Ibu mau nanya, siapa yang tidak berhadir hari ini? Coba tolong dicek kanan kirinya, apakah ada teman kalian tidak berhadir? Alhamdulillah, sepertinya semuanya berhadir ya. Anak-anak, Ibu mau nanya nih, kalian ada yang ingat minggu lalu kita belajar apa? Betul, minggu lalu kita belajar mengenal benda yang ada di bumi kita. Sekarang, apakah ada yang mau menyebutkan benda yang ada di bumi kita ini? Ya, silahkan Nisa. Betul sekali. Nisa menjawab, ada benda alam, contohnya seperti gunung dan tanah. Yang kedua, ada makhluk hidup, contohnya hewan dan manusia. Terakhir, ada benda buatan manusia, contohnya seperti mainan dan baju. Beri tepuk tangan kepada Nisa. Hari ini, kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih wujud benda dan bagaimana proses perubahan wujud benda? Wujud benda adalah bentuk fisik atau rupa dari suatu zat yang ditentukan oleh susunan dan ikatan partikel di dalamnya. Secara umum, ada 3 wujud benda utama yang kita temui sehari-hari. Pertama, padat. Wujud benda padat, partikelnya rapat, volumenya tetap, bentuknya tetap, dan tidak mudah berubah bentuk. Contohnya seperti buku dan HP. Kedua, cair. Wujud benda cair, partikelnya agak renggang. Bentuk berubah mengikuti wadahnya dan volumenya tetap. Contohnya air. Ketiga, gas. Wujud benda gas, partikelnya sangatlah renggang. Volume berubah, bentuknya berubah, dan memenuhi isi ruangan. Contohnya oksigen. Sekarang, perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda terbagi menjadi 6. Pertama, mencair. Kedua, membeku. Ketiga, menguap. Keempat, mengembun. Kelima, menyublin. Dan yang terakhir, mengkristal. Pertama, mencair, yaitu proses benda padat menjadi cair. Contohnya seperti mentega yang meleleh di wajan yang panas. Kedua, membeku, yaitu proses benda cair berubah menjadi benda padat. Contohnya seperti air yang dibuat ke dalam freezer hingga berubah menjadi es batu. Apakah ada yang mau memberikan contoh lainnya? Ya, Jaki, silahkan. Baik, Jaki menjawab, contoh lainnya adalah pembuatan agar-agar. Betul sekali, pembuatan agar-agar adalah contoh perubahan bentuk benda cair menjadi benda padat, yang dimana awalnya cair, lama-kelamaan akan berubah menjadi padat karena didiamkan di isi ruang ataupun di dalam kulkas. Ketiga, menguap, yaitu proses benda cair berubah menjadi benda gas, contohnya air yang mendidih. Keempat, mengembun, yaitu proses benda gas berubah menjadi benda cair, contohnya titik-titik air yang berada di luar gelas yang berisi es batu. Kelima, menyublin, yaitu proses benda padat berubah menjadi benda gas. Contohnya, kapur barus yang diletakkan di ruang terbuka lama-kelamaan akan menyusut dan habis. Keenam, mengkristal, yaitu proses benda gas berubah menjadi benda padat. Contohnya adalah salju yang berada di awan. Nah, sekarang apakah ada yang ingin bertanya tentang proses perubahan wujud benda yang Ibu jelaskan tadi? Alhamdulillah, sepertinya semuanya sudah paham ya. Anak-anak, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Karena kalian sudah dengan kelompok kalian masing-masing, sekarang Ibu akan memberi masing-masing kelompok 2 pertanyaan, dan silahkan kalian jawab dan diskusikan. Baik, karena Ibu sudah selesai membagikan pertanyaan kepada kelompok masing-masing,
Sekarang, silahkan kalian jawab dan diskusikan. Anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Baik, karena kalian sudah selesai mengerjakannya, silahkan kalian presentasikan jawaban kalian. Mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pertanyaan yang diberikan Ibu. Nomor 1. Ibu sedang merebus air di dapur hingga mendidih. Setelah beberapa saat, jumlah air di dalam panci berkurang. Jelaskan mengapa air tersebut bisa berkurang. Jawabannya, di dalam panci berkurang karena air yang dipanaskan berubah menjadi uap gas. Proses ini disebut menguap. Nomor 2, kakak meletakkan beberapa butir kapur barus di dalam lemari pakaian. Setelah 1 bulan, kapur barus itu mengecil dan menghilang. Namun lemari menjadi wangi. Perubahan wujud apa yang terjadi pada kapur barus tersebut? Jawabannya, kapur barus mengalami proses penyublim, yaitu perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Bagus sekali jawaban dari kelompok 1. Pada soal nomor 1, mengapa air yang ibu rebus dapat berkurang? Kelompok 1 menjawab, air yang ibu rebus dapat berkurang karena air yang dipanaskan akan berubah menjadi uap gas. Dan proses ini disebut menguap. Seperti yang ibu jelaskan di awal, proses menguap adalah proses benda cair berubah menjadi benda gas. Pada soal nomor 2, kakak meletakkan beberapa butir kapur barus ke dalam lemari pakaian. Setelah 1 bulan, kapur barus tersebut mengecil dan menghilang, tetapi pakaian menjadi wangi. Perubahan apa yang terjadi pada kapur barus tersebut? Kelompok 1 menjawab bahwa kapur barus tersebut mengalami proses menyublim, yaitu proses benda padat berubah menjadi benda gas. Baik, selanjutnya pada kelompok 2 dipersilahkan mempresentasikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pertanyaan yang diberikan Ibu. Nomor 1, sebutkan proses perubahan wujud benda yang memerlukan panas agar bisa terjadi. Berikan 2 contoh perubahannya. Jawabannya, proses yang memerlukan panas adalah mencair. Contohnya, es menjadi air, dan menguap. Contohnya, air menjadi uap saat direbus. Nomor 2, mengapa es krim yang kita beli harus segera dimakan dan tidak boleh dibiarkan terlalu lama di luar ruangan atau di bawah terik matahari? Jelaskan alasannya. Jawabannya, es krim harus segera dimakan karena suhu di luar ruangan lebih panas daripada suhu es krim. Jika dibiarkan, es krim akan menerima panas dari lingkungan dan mengalami proses mencair menjadi cair kembali. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 telah memberikan jawaban yang sangat baik. Pada pertanyaan nomor 1, sebutkan proses perubahan wujud benda yang memerlukan panas agar bisa terjadi. Berikan 2 contoh perubahannya. Kelompok 2 menjawab, proses yang memerlukan panas adalah mencair. Contohnya, es menjadi air. Yang kedua, menguap. Contohnya, air menjadi uap saat direbus. Betul sekali. Dalam proses mencair dan menguap, membutuhkan bantuan panas agar prosesnya berjalan. Selanjutnya soal nomor 2. Mengapa es krim yang kita beli harus segera kita makan? Tidak boleh kita biarkan terlalu lama di luar ruang atau di bawah terik matahari. Jelaskan alasannya. Kelompok 2 menjawab bahwa es krim harus segera dimakan karena suhu di luar ruang lebih panas daripada suhu es krim. Jika dibiarkan, es krim akan menerima panas dari lingkungan dan mengalami proses mencair, sehingga es krim menjadi cair kembali. Betul sekali. Es krim yang berada di freezer memiliki suhu yang dingin dan merupakan benda padat. Apabila kita ambil dan tidak langsung kita makan, suhu es krim menurun karena terkena suhu ruang yang panas dan lama-kelamaan akan mencair sehingga menjadi benda cair. Baik, yang terakhir adalah kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pertanyaan yang diberikan Ibu. Nomor 1,
Dalam proses pembuatan garam di pantai, air laut dijemur di bawah terik matahari sampai menyisakan butiran kristal garam. Proses perubahan wujud apa saja yang terjadi dalam bentuk pembuatan garam tersebut? Jawabannya, proses yang terjadi adalah menguap. Air lautnya menguap karena panas matahari dan mengkristal. Uap atau sisa air laut berubah menjadi butiran padat garam. Nomor 2. Sebutkan 2 contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan proses mengembun. Jawabannya, pertama, titik-titik air embun yang muncul di permukaan gelas berisi es. Yang kedua, terbentuknya titik air pada dedaunan di pagi hari. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 telah memberikan jawaban yang bagus. Bagus sekali jawaban dari kelompok 3 tadi. Pada pertanyaan nomor 1, dalam proses pembuatan garam di pantai, air laut dijemur di bawah terik matahari sampai menyisakan butiran kristal garam. Proses perubahan wujud apa saja yang terjadi dalam pembuatan garam tersebut? Kelompok 3 menjawab, proses yang terjadi adalah menguap. Air laut menguap karena panas matahari dan mengkristal. Uap atau sisa air laut berubah menjadi butiran padat garam. Betul sekali. Ada 2 proses yang terjadi pada pembuatan garam di air laut, yaitu 1. Menguap. Air laut menguap karena terkena panas matahari. Yang kedua, mengkristal. Uap atau sisa air laut berubah menjadi butiran padat garam. Lanjut, pertanyaan yang kedua. Pada pertanyaan kedua, sebutkan 2 contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan proses mengembun. Kelompok 3 menjawab, pertama, titik-titik air yang muncul di permukaan gelas yang berisi es. Yang kedua, terbentuknya titik pada dedaunan di pagi hari. Betul sekali. Proses mengembun adalah proses dari benda gas berubah menjadi benda cair. Dan titik-titik yang muncul di sisi gelas yang berisi es dan titik-titik yang muncul di dedaunan pada pagi hari adalah proses pengembunan yang sering terjadi sehari-hari. Luar biasa sekali diskusi kita pada hari ini. Semoga diskusi kita pada hari ini dapat menambah pemahaman dan bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak, karena kalian sudah mengerti dengan proses perubahan wujud benda, Ibu akan memberi kalian 1 tugas harian untuk memperdalam pengetahuan kalian. Tolong dicatat ya. Mengapa mentega yang kita panaskan di atas wajan dan es batu yang dibiarkan di suhu ruang sama-sama mengalami perubahan wujud menjadi cair? Namun, kedua proses ini memiliki mekanisme perpindahan panas yang berbeda. Jelaskan. Silahkan kalian jawab masing-masing di rumah ya, dan jangan lupa membaca buku mata pelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang proses perubahan wujud benda. Ada 6 proses perubahan wujud benda. Pertama, mencair, yaitu proses benda padat menjadi benda cair. Yang kedua, membeku, yaitu proses benda cair berubah menjadi padat. Yang ketiga, menguap, proses benda cair berubah menjadi benda gas. Yang keempat, mengembun, yaitu proses benda gas berubah menjadi benda cair. Kelima, menyublim, yaitu proses benda padat berubah menjadi benda gas. Yang keenam, mengkristal, yaitu proses benda gas berubah menjadi benda padat. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini, dan mohon maaf kalau ada Ibu salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.